Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan tubuh yang segar, jiwa yang sehat untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk berdoa untuk mengawali ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu, merendahkan diri, menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkanlah ya Tuhan Engkau memberkati niat hati kami untuk beribadah kepadamu. Tolonglah Engkau memberkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yang di tempat ini Tuhan Engkau memberkati. Rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini lewat YouTube Tuhan Engkau menolongnya serta terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Sungguh kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkah-Mu nyata atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian mengenai kerinduan hati kita, mengenai keinginan untuk kita dekat kepadanya, yang selalu rindu menyembahnya, yang selalu rindu meninggikan dan mengagungkannya. Yesus, ku sembah Kau. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Hosana bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Masuk
Tuhan kami hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk meninggikan-Mu, hanya untuk mengagungkan-Mu. Oleh sebab itu pada saat ini biarkanlah ya Tuhan, Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami, sehingga langkah-langkah tutur kata kehidupan kami sungguh memuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, meninggikan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi berbahagia sekali kita boleh berada di tempat ini, kita boleh menikmati satu fellowship yang indah dengan Tuhan, dan juga rekan-rekan yang ada di rumah masing-masing. Saya sampaikan salam, salam sehat dan semangat untuk kita beribadah bersama. Meskipun Bapak Ibu Saudara menikmati siaran ini via YouTube, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan juga yang ada di tempat ini. Saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian renungan yang berjudul Ketika Tuhan Mengizinkan Badai di Dalam Kehidupan. Ketika Tuhan mengizinkan badai di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada. Ketika Tuhan mengizinkan badai datang, badai ada, apa yang sesungguhnya kita harus lakukan? Apa yang sesungguhnya kita harus sikapi dengan keadaan seperti ini? Dengan adanya hal-hal ini, badai itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Badai itu menguras pikiran, menguras tenaga, menguras konsentrasi segenap keberadaan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, apapun namanya badai. Ya, perhatikan baik-baik, membutuhkan satu konsentrasi perhatian yang luar biasa. Dan bahkan ada yang terpental, dan bahkan ada yang pokoknya telah lemah, lunglai, tidak berdaya, putus asa. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, menghadapi badai yang datang di dalam kehidupan kita? Mari kita akan buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-42. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan yang 52. Mari kita nikmati kebenaran ini. Judul perikopnya 1:3. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita ketahui, apa yang kita dapatkan dari pembacaan nats ini, Markus 6 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-52, adalah bahwa
kita melihat satu kenyataan bahwa Tuhan mengizinkan badai terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya pada saat itu. Kita melihat bahwa siapa yang menyuruh mereka menolakkan perahu mereka adalah Yesus. Jadi Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini kita melihat Yesus menyuruh mereka bertolak ke seberang. Yesus menyuruh mereka bertolak melalui perahu ke seberang. Dan Yesus tetap ada di sana. Dan pada bagian ini disebutkan bahwa Yesus mengetahui, Yesus memerintahkan murid-murid itu ke seberang. Dan apa yang mereka alami di seberang, ada di tengah-tengah danau itu adalah mereka tiba-tiba terserang badai. Sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat menggentarkan hati para murid pada saat itu. Mereka takut sekali, mereka cemas sekali. Jangan-jangan mereka kandas di tengah danau itu karena perahu mereka oleng, karena perahu mereka diterjang badai yang sangat besar sekali. Mereka ketakutan, mereka cemas dan mereka khawatir. Kenapa dalam keadaan seperti ini guru kita Yesus tidak bersama-sama dengan kita? Kalau seandainya Yesus ada di dalam perahu ini, saya yakin murid-murid itu tidak menunjukkan satu rasa khawatir, takut, cemas. Itu. Tetapi pada bagian ini Yesus tidak bersama-sama dengan mereka dan mereka diombang-ambingkan badai yang luar biasa di tengah danau itu. Mereka takut, mereka cemas. Bagaimana badai yang dialami oleh murid-murid Tuhan sekarang ini, pengikut-pengikut Tuhan sekarang ini? Apa bentuk badai itu? Kita bukan orang yang berada di tengah laut, sedang di tengah laut. Tetapi kita memiliki satu perjalanan kehidupan masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan berbagai macam tujuan masing-masing keluarga untuk menciptakan, untuk mewujudkan satu capaian-capaian dari satu impian yang telah diimpikan masing-masing pribadi dan keluarga. Tentunya impian-impian itu, cita-cita itu adalah cita-cita yang baik, cita-cita yang damai, cita-cita yang indah untuk semua orang. Dan suatu saat, manakala di tengah perjalanan untuk menggapai, mewujud nyatakan cita-cita tentang kedamaian, kenyamanan di hidup itu, datang satu badai. Apa wujud badai itu? Yaitu masalah yang mengganggu suatu rentetan dari rangkaian peristiwa yang telah kita coba rangkai, kita lewati, kita telah prediksi, dan suatu saat ada satu gangguan di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan permasalahan-permasalahan yang kecil, tetapi permasalahan-permasalahan yang mungkin seorang mengatakan ini masalah yang sangat besar sekali, dan ini sampai merubah satu tatanan. Dari mana saya harus memulai kembali mewujud nyatakan cita-cita dan harapan impian yang telah kubangun? Dari mana harus memulai? Dari mana harus mencoba untuk mengawali kembali? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu terakhir ini kita melihat adanya COVID-19. Beberapa waktu yang lalu, dan bukan dalam jangka yang relatif pendek, tetapi juga ini adalah satu hal yang
membuat satu tatanan, ya, kehidupan yang telah dirancang rencanakan oleh seseorang, oleh keluarga, oleh satu instansi atau apapun juga mengalami satu kendala. Dan bagaimana hal itu bisa dimulai kembali, bagaimana hal itu bisa dibangun kembali, ini adalah satu perkara yang luar biasa. Orang memiliki satu kebiasaan yang berubah. Orang mulai mencoba untuk hanya dipuaskan melalui media-media sosial. Orang berjumpa, orang bertemu hanya lewat Zoom meeting, hanya satu layar kecil. Ini adalah satu kebiasaan yang baru, ya. Ini adalah satu hal yang mau tidak mau bisa merusak satu rangkaian perjalanan untuk mencapai mewujudkan cita-cita, harapan, impian yang telah dibangun pada waktu-waktu yang lalu. Ada satu tatanan baru yang diperhadapkan dalam kehidupan kita semuanya, baik orang yang percaya kepada Tuhan ataupun tidak percaya kepada Tuhan. Semuanya diperhadapkan dengan satu perubahan yang sangat drastis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mensikapi hal ini? Bagaimana murid-murid Tuhan mensikapi kecemasan mereka manakala mereka diperhadapkan dengan adanya badai? Bagaimana kita diperhadapkan dengan satu perubahan yang luar biasa untuk kita meneruskan, melanjutkan, mewujudkan cita-cita, harapan, impian yang telah terbangun waktu-waktu yang lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pemikiran, mengapa Tuhan mengizinkan badai itu? Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya pada saat itu, dan juga kepada pengikut-pengikutnya saat ini juga? Kenapa harus ada badai? Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Sampai ada satu perubahan-perubahan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Markus 6 ayat yang ke-45 di sana disebutkan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, dan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi di sana. Dan pada bagian ini disebutkan bahwa Tuhan mengizinkan. Apakah Tuhan menghendaki kecelakaan mereka? Apakah Tuhan menginginkan, ya, mereka mengalami satu cedera? Bukan. Yeremia 29 ayat 11 di sana mengatakan bahwa Tuhan punya rancangan di dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan punya rencana yang luar biasa, ya, untuk kehidupan umatnya. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan untuk kehidupan setiap orang yang percaya. Amsal pasal 16 ayat yang keempat di sana juga disebutkan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk suatu tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala kita diperhadapkan dengan adanya badai kehidupan yang menerpa pribadi, yang menerpa keluarga, yang menerpa sekitar kita, maka perhatikanlah, Tuhan tidak membuat satu rancangan kecelakaan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan telah membuat satu rancangan sejahtera, dan di sana disebutkan bahwa Tuhan punya tujuan. Jadi apa yang kita perhatikan adalah Tuhan punya rancangan yang baik, Tuhan punya tujuan di dalam segala sesuatu. Meski badai, meski persoalan permasalahan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya, disebutkan di sana bahwa Tuhan Yesus yang memerintahkan mereka ke seberang. Tuhan Yesus mengetahui
Semuanya itu ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 di sana disebutkan juga bahwa engkau akan tetap naik, ya, dan bukan turun. Badai, permasalahan, persoalan dan tantangan hidup jangan sampai membuat seseorang, orang yang takut taat akan Tuhan, turun kapasitas imannya, kapasitas kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi tetap naik. Karena di dalam seseorang menghadapi permasalahan, di dalam seseorang menghadapi tantangan hidup, badai sekalipun, apa yang Tuhan kehendaki, seperti tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus, di sana dikatakan bahwa Tuhan mau dalam setiap badai permasalahan yang datang silih berganti itu, Tuhan mau dari seseorang yang hanya melihat, ya, harus ada satu perubahan, percaya. Yesus mau bahwa murid-murid Tuhan yang melihat, menyaksikan itu tidak hanya melihat saja karya perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu, tetapi Tuhan inginkan supaya ada satu perubahan dari yang hanya melihat saja sampai kepada percaya. Dari orang yang menerima mukjizat menjadi orang yang menjadi berkat. Harus ada perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak hanya melihat, tidak hanya menyaksikan, tetapi menjadi percaya. Tidak hanya menerima mukjizat Tuhan saja, tetapi juga menjadi berkat. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Ada satu perubahan-perubahan yang luar biasa. Kemudian dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Galatia, pasal 4 ayat yang ke-7, di sana disebutkan bahwa ada satu perubahan-perubahan yang harus kamu ketahui, ada perubahan-perubahan yang harus kamu sadari, yaitu apa? Kamu yang tadinya hamba, kamu sekarang adalah anak yang memiliki hak, ya, yang memiliki satu kepastian apa yang disediakan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya, ya, yang tadinya hanya menonton, ya, berbagai macam perbuatan ajaib Yesus, ya, murid-murid Yesus. Sebelumnya mereka hanya menonton, kemudian mereka menjadi pengikut. Yang tadinya hanya menjadi pengikut, kemudian menjadi penjala manusia. Yang tadinya hanya menjadi penjala manusia, kemudian berubah menjadi satu pengajar. Ini yang harus diketahui, ini yang harus disadari di dalam diri dan kehidupan orang-orang yang percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dari padang gurun ke tanah perjanjian dan lain-lain. Harus ada perubahan yang luar biasa. Badai boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, seseorang yang mengaku mencintai Tuhan, mengasihi, menyayangi Tuhan, perhatikanlah bahwa Tuhan mau adanya satu perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Bukannya patah semangat, bukannya loyo, tidak berdaya, tetapi Tuhan mau membawa seseorang yang tadinya melihat menjadi percaya, yang tadinya hanya menerima mukjizat menjadi berkat, yang tadinya hamba, seseorang harus menyadari dia adalah seorang anak-anak Allah. Penonton menjadi pengikut, pengikut menjadi penjala manusia menjadi pengajar. Itu yang dimaui oleh Tuhan dalam setiap tahap ujian-ujian yang datang di dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi orang harus memahami adanya satu perubahan. Orang harus memahami adanya satu perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Orang yang percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan.
harus memahami, harus ada satu perubahan. Bagaimana seseorang akan menikmati level yang lebih baik? Bagaimana seseorang bisa menikmati sesuatu yang lebih tinggi lagi, sesuatu yang lebih indah lagi, sesuatu yang lebih lagi, kalau tidak ada satu ujian, kalau tidak ada satu tantangan-tantangan di dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan sekalipun. Oleh sebab itu, perhatikanlah. Setiap ada tantangan, setiap ada ujian, setiap ada permasalahan dalam hidup, maka seseorang harus meyakini, ya, kita harus mampu untuk menghadapi semuanya itu. Adanya satu perubahan paradigma, cara berpikir, mengatasi permasalahan-persoalan, bahwa Tuhan tetap memiliki satu rancangan damai sejahtera. Tuhan memiliki satu tujuan. Tuhan tidak membuat anak-anaknya menjadi runtuh hancur, tetapi menjadi kepala, tetapi menjadi semakin naik dan bukan menjadi semakin turun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan badai terjadi, ketika Tuhan mengizinkan badai menghampiri dalam kehidupan orang yang takut dan taat akan Tuhan, maka seseorang harus mengambil satu sikap. Karena ada banyak tawaran yang disebutkan, ada banyak tawaran yang disajikan untuk seseorang bisa mengatasi setiap permasalahan itu. Datangnya dari Tuhan atau datangnya dari kuasa kegelapan. Semuanya itu memberikan satu tawaran untuk kita mensikapi tantangan-tantangan hidup itu. Maka pada bagian ini disebutkan Yesaya 56 ayat yang ke-7a. Ini ada satu tawaran nih Tuhan. Jadi apa yang akan, sikap seperti apa yang kita akan tentukan, ya, menghadapi tawaran-tawaran yang ada. Tuhan memberikan satu tawaran, yaitu Tuhan menawarkan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi tantangan hidupku? Apakah, ya, merespon ajakan Tuhan, tarikan Tuhan untuk ke gunung yang kudus, masuk ke dalam satu rumah doa, sembahyang kepada Tuhan, memuliakan Dia? Ataukah seperti yang disampaikan dalam Matius pasal yang 4 ayat yang ke-8, bahwa iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Manakala diperhadapkan dengan satu kelemahan, ketidakberdayaan, rupa-rupanya iblis juga memberikan satu tawaran. Pada nats ini disebutkan bahwa yang diberi tawaran itu adalah Yesus. Yesus dibawa oleh iblis di satu tempat yang sangat tinggi. Lihat, itu semua akan menjadi milikmu. Bagaimana seseorang menghadapi tantangan hidup, badai hidup? Apakah seseorang, ya, mau mensikapi secara positif tawaran Allah, di mana seseorang itu datang kepada Tuhan, menyembah Dia di dalam satu ruangan doa, di rumah masing-masing, di dalam satu persekutuan yang ada, ataupun seseorang menunjukkan satu niat, tekad, aku mau datang hanya kepada Tuhan saja, atau dengan jalan menerima tawaran iblis. Itu adalah pilihan yang dihadapkan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pastilah anak-anak Tuhan harus menentukan sikap bahwa tawaran Tuhanlah yang akan direspon. Saat badai datang, bersimpuh di kaki Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Nya, memuji Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Itulah satu hal yang tepat. Kemudian pada bagian berikutnya, selain seseorang
menentukan sikap mengambil tawaran untuk datang kepada Tuhan, seseorang harus menyadari bahwa harus ada satu gelanggang pertandingan untuk membuktikan iman kita. Iman orang-orang yang mengatakan dirinya pengikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manakala datang permasalahan-persoalan, manakala badai hidup itu datang, maka seseorang harus menyadari ini adalah gelanggang pertandingan, ya, sebagai kesempatan untuk membuktikan bagaimana seseorang bisa benar-benar diketahui dia ada sebagai seorang pemenang dalam satu pertandingan kalau seseorang tidak bertanding dulu. Oleh sebab itu seseorang harus memandang, seseorang harus memahami, menyadari bahwa permasalahan, persoalan dan tantangan hidup itu adalah gelanggang pertandingan, ya, untuk membuktikan iman yang ada pada setiap kita. Amin. Ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita sadari. Jangan lari, tetap berdoa kepada Tuhan dan menyadari ini adalah gelanggang pertandingan untuk aku membuktikan iman kepada Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sana disebutkan bahwa Yohanes 21 ayat yang ke-18, ya, Yesus berkata kepada Simon Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi engkau sudah tua, saat engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Disampaikan Yesus kepada Petrus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu gelanggang pertandingan untuk setiap orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan, yang mengatakan aku pengikutmu. Disebutkan juga dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Di sana disebutkan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan pada saat itu juga mengalami satu pergumulan yang luar biasa, bisa dikatakan sebagai satu badai hidup. Tetapi mereka lulus uji, tetapi mereka telah melewati semuanya itu karena mereka semua menyadari ini adalah gelanggang pertandingan untuk membuktikan, ini adalah satu kesempatan untuk membuktikan kalau saat ini permasalahan persoalan datang silih berganti di dalam kehidupan kita, maka biarkanlah kita boleh mengatakan dalam hati kita, dalam keberadaan kita, ini adalah kesempatan untuk membuktikan iman. Amin. Ini yang harus terjadi. Karena pada bagian berikutnya di sana disebutkan bahwa seseorang harus memiliki keyakinan tentang rancangan dan jalan Tuhan. Ada satu statement yang mengatakan bahwa tidak semua badai datang untuk mengganggu hidup. Tidak semua badai datang untuk mengusik kehidupan seseorang, tetapi sebagian badai datang untuk membersihkan seseorang. Inilah cara pandang, cara berpikir orang yang takut akan Tuhan. Berpikir secara positif, orang yang memiliki satu keyakinan tentang rancangan, rencana, dan jalan Tuhan. Disebutkan badai itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan, untuk membersihkan jalan hidup seseorang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, badai hidup seperti apapun, ya, maka biarkanlah kita boleh tetap meyakini Tuhan punya rancangan yang terbaik, rancangan yang terindah. Tuhan
memberikan tujuan, satu kebaikan untuk kehidupan anak-anaknya. Badai ini datang, silakan. Yakin, percaya, ini untuk membersihkan, ini untuk memurnikan diriku untuk sampai pada satu harapan Tuhan seperti yang Tuhan Yesus inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian bagian yang berikutnya adalah ada satu statement juga menyatakan ketinggian tergantung dari sikap. Seseorang menjadi tinggi, seseorang sampai kepada satu level yang tinggi tergantung sikapnya. Tergantung sikapnya. Apakah seseorang itu mau belajar terus? Apakah seseorang itu mau belajar terus? Apakah seseorang itu mau setia dan tulus senantiasa? Kalau seseorang mau naik level, mau naik ke peringkat yang lebih tinggi lagi, maka sesungguhnya seseorang harus memiliki satu keyakinan, yaitu yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-34 disebutkan, ya, pemazmur ini mengatakan Tuhan yang mengajar. Berat memang untuk melenturkan busur, tetapi Tuhan yang mengajar. Seseorang yang manakala menghadapi badai permasalahan, silih berganti. Seseorang memiliki satu keyakinan bahwa ini adalah saatnya Tuhan mengajar dan aku harus belajar. Dan bagaimana seorang harus belajar? Seseorang mensikapi Tuhan mengajar lewat badai hidup, tantangan hidup, maka seseorang menunjukkan satu kesetiaan, ketulusannya, maka seseorang akan sampai kepada satu level yang lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan badai terjadi, maka kita harus meyakini, kita harus memahami badai itu Tuhan izinkan. Kemudian Tuhan mau supaya ada satu peningkatan mutu kualitas iman. Karena seseorang menyadari ini ada kesempatan untuk membuktikan iman kebergantungan kepada Tuhan. Kalau seseorang mensikapi dengan positif badai hidup itu, yakin dan percayalah Tuhan menolong, menguatkan, meneguhkan kita sekalian. Menjadi pertanyaan kepada kita sekalian pada saat ini adalah, apakah seseorang yang berada di tempat ini, yang menikmati siaran YouTube ini, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Itu adalah menjadi satu tanda tanya besar yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Karena pada bagian yang telah kita baca dalam Injil Markus tadi disebutkan, murid-murid itu mengatakan, itu hantu. Itu hantu. Padahal itu adalah Yesus. Oleh sebab itu, pengenalan seseorang akan Tuhan akan menjadikan sikap-sikap seseorang seperti apa di dalam menanggapi badai dan tantangan hidup. Oleh sebab itu, kenalilah Tuhan lebih dalam lagi, menyembahnya, mengagungkannya, meninggikannya, meyakini rancangan dan tujuannya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Amin. Saya pikir itu yang saya sampaikan kepada kita sekalian, sehingga apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita,
kita tetap mempercayakan diri dan hidup hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tunduk kepada berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh kami mau memuji-Mu, sungguh kami mau meninggikan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, badai permasalahan persoalan silih berganti menghampiri, tapi biarkan ya Tuhan, kami tetap meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, mempercayakan hidup ini hanya kepada-Mu saja. Berkati yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau menolong di dalam pemikiran mereka, kesulitan mereka. Tuhan, Engkau menolong. Buat kuasa Roh-Mu yang kudus menyelidik di kedalaman hati yang paling dalam. Dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini via YouTube, Tuhan, Engkau memberkati. Tolonglah ya Tuhan, pernamaan kasih-Mu nyata merengkuh kami sekalian, umat tetebusan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah negeri kami. Biarkanlah pernamaan kasih-Mu nyata atas pemerintah yang mengupayakan kesehatan, yang mengupayakan keharmonisan hubungan, yang mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa kepada-Mu. Beberapa waktu ke depan kami semua diperhadapkan dengan peringatan Natal. Biarkanlah ya Tuhan, kami boleh memberikan satu persiapan-persiapan yang baik dan tepat. Secara khusus, biarkanlah ya Tuhan, kami boleh memberikan satu makna yang lebih dalam lagi, sehingga kami boleh menjadi pengikut-Mu, menjadi anak-anak yang senantiasa menuruti titah dan kehendak. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami hendak undur diri dari hadapan-Mu. Seminggu yang akan kami lalui lewati, tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarkanlah ya Tuhan, Engkau menolong, memberkati kami, karena Engkau adalah juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Engkau berkati kami yang di tempat ini, dan juga rekan-rekan kami semua yang tidak ada bersama-sama dengan kami menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan, Engkau berkati. Dan kami menyambut segala berkah campur tangan-Mu itu. Melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita semua boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menangis genap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya, mempercayai diri kepada Tuhan. Salam.